Baru memasuki pekan pertama musim 2021-2022, sejumlah klub sudah menampilkan hal-hal lawak. Selain hasil pertandingan yang di luar dugaan, ada juga penampilan apik pemain yang sebelumnya diremehkan. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Manchester City kalah. Manchester City membuka penampilannya di Premier League musim 2021-2022 melawan Tottenham Hotspur. Keduanya bertanding di London, tepatnya di Tottenham Hotspur Stadium. Berstatus sebagai tim tamu, Manchester City harus menyerah dengan skor 0-1. Satu gol sematawayang tersebut dicetak oleh Son Heung-min pada menit ke-55. Pada laga tersebut, pelatih Manchester City Pep Guardiola memang nggak memainkan sejumlah pemain andalannya, yakni Rodri, Kyle Walker, dan John Stones. Pep bahkan gak memainkan Kevin De Bruyne sebagai starternya. Saat itu, gelandang terbaik asal Belgia itu baru merumput pada menit ke-79 menggantikan seorang Riyad Mahrez. Walaupun tanpa 3 pemain andalannya, Pep masih memainkan starting 11 yang sangat mahal. Optosport bahkan melaporkan kalau starting lineup tersebut jadi yang termahal dalam sejarah sepak bola. Optosport mengabarkan kalau starting tersebut mencatatkan total nilai 647 juta euro atau sekitar 11 triliun rupiah. Jack Grealish jadi yang termahal dengan harga pembelian mencapai 117 juta euro. Status pembelian mahal tersebut membuat Jack Grealish mendapatkan sorotan yang paling besar. Apalagi Jack Grealish sudah menelan kekalahan dari laga sebelumnya. Banyak yang menilai kalau mantan kapten Aston Villa ini nggak bisa berbuat banyak. Selain itu, Grealish juga disorot karena salah satu momen yang memalukan. Pada momen tersebut, Jack Grealish menuding Lucas Moura melakukan diving. Grealish pun menghampiri Moura dan nyaris mengakibatkan perkelahian. Perseteruan tersebut membuat Jack Grealish mendapatkan kartu kuning dari wasit. Publik sepak bola pun menyebut Grealish dengan sebutan maling teriak maling. Alasannya, Grealish memang dikenal sebagai tukang diving yang sebenarnya. Salah satu divingnya yang paling terkenal terjadi pada pertandingan Aston Villa dan West Ham United musim lalu. Saat itu Grealish yang merebut bola tiba-tiba menjatuhkan dirinya sendiri. Selain Jack Grealish, publik sepak bola juga menyoroti Tottenham Hotspur yang tampil tanpa Harry Kane. Benar saja, Harry Kane sengaja nggak dimainkan karena takut salah tim. Sebelumnya, Kane memang ngebet pengen hengkang dan ingin bergabung dengan Manchester City. Selain itu, bisa saja Manchester City sengaja kalah supaya Tottenham Hotspur yakin bisa memenangkan pertandingan walaupun menjual Kane ke skuad Citizen. Arsenal kalah lawan tim promosi. Berikutnya ada hasil lawak pada pertandingan Arsenal melawan Brentford. Bertanding ke Brentford Community Stadium, skuad The Gunners harus menyerah dengan skor 0-2. Pada laga tersebut, Arsenal dibuat jatuh bangun menghadapi Brentford. Di depan para pendukungnya, Brentford tampil percaya diri dengan melancarkan permainan pressing tinggi. Hasilnya, Brentford mencetak gol pada menit ke-22 lewat Sergi Canos. Saat itu, sepakan Canos di dekat tiang gawang gagal diantisipasi oleh Bernd Leno. Berikutnya, Arsenal sempat mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas permainannya. Sayang, hal tersebut justru membuat skuad The Gunners kembali kebobolan. Pada menit ke-73, Brentford memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Kali itu giliran Christian Norgard yang mencatatkan namanya di papan skor. Kekalahan ini membuat Arsenal memulai musim dari papan bawah klasemen. Mereka berada di peringkat 17 dan cuma berjarak 1 peringkat dari zona degradasi. Atas kekalahan tersebut, banyak publik sepak bola yang mempertanyakan kualitas dari Ben White. Ben White sendiri merupakan bek anyar yang baru direkrut oleh Brighton. Nggak tanggung-tanggung untuk mendapatkan Ben White, Arsenal harus menebusnya dengan harga 59 juta euro. Sayang, harga mahal tersebut dinilai nggak sebanding dengan penampilannya. Berduet dengan Pablo Mari, White terlihat kurang aktif dalam mengawal garis pertahanan. Ben White bahkan cuma mencatatkan 50% kemenangan duel udara. Selain itu, Huskor juga memberikan rating untuk Ben White hanya 6,02 saja. Rating ini jadi yang paling buruk di antara semua pemain Arsenal dan cuma lebih baik dari Bernd Leno dengan rating 5,78. Kekalahan Arsenal ini juga membuat Presiden Rwanda Paul Kagame menjadi emosi. Sebagai informasi, Visit Rwanda adalah salah satu sponsor di Arsenal. Kagame mencurahkan kekecewaannya di akun Twitter pribadinya. Dia menuntut sang pelatih Mikel Arteta untuk bertanggung jawab atas performa buruk skuad The Gunners. Atas performa buruk tersebut, posisi Arteta di kursi kepelatihan Arsenal juga ikut terancam.
Bahkan publik sepak bola sempat meramaikan tagar Arteta out. Walaupun begitu, Arteta masih punya kesempatan di 37 laga yang tersisa. Kalau bisa memenangkan semuanya, The Gunners akan meraih 111 poin dan mengangkat trofi juara. Martin Braithwaite jadi hebat. Halawak terakhir sekaligus jadi penutup ulasan ini datang dari seorang Martin Braithwaite. Pemain Lord di lini depan Barcelona ini sedang mendapatkan sorotan yang besar. Pada laga melawan Real Sociedad, Braithwaite tampil dengan sangat mengesankan. Bersama Antoine Griezmann dan Memphis Depay, Braithwaite sukses membuat Real Sociedad jadi kelabakan. Sepanjang pertandingan, Barcelona mencatatkan 13 percobaan di mana 8 diantaranya mengarah ke gawang. Hebatnya, dari 13 percobaan tersebut, 4 diantaranya diciptakan oleh Martin Braithwaite. Catatan tersebut menjadikan Braithwaite sebagai pemain Barcelona dengan jumlah percobaan yang terbanyak. Braithwaite bahkan mencatatkan percobaan pertamanya pada detik ke-27. Dari 4 percobaan yang dilakukan oleh Braithwaite, 2 diantaranya berhasil menjebol gawang Sociedad. Braithwaite mencetak gol pertamanya beberapa detik sebelum turun minum. Sementara gol keduanya dicetak pada menit ke-59. Selain itu, aksi Braithwaite juga membuat Sociedad semakin tertinggal. Pada menit ke-91, Martin Braithwaite mengirimkan assist untuk Sergi Roberto. Hasilnya, Braithwaite jadi aktor kemenangan skuad Blaugrana dengan mencetak 2 gol serta 1 assist. Performa apik tersebut juga membuat Braithwaite dinobatkan sebagai Man of the Match. Selain itu, Braithwaite juga mencatatkan rekor yang luar biasa. Braithwaite jadi pemain asal Denmark pertama yang meraih brace pada pertandingan La Liga di abad ke-21. Braithwaite sendiri memang sudah tampil apik dari 2 laga terakhir Barcelona. Pertama pada laga uji coba melawan RB Salzburg dan kedua pada Johan Gamper Cup melawan Juventus. Walaupun dikalahkan oleh RB Salzburg dengan skor 1-2, Martin Braithwaite mampu mencetak gol tunggal Barcelona. Sementara pada laga kemenangan melawan Juventus, Braithwaite turut mencetak 1 gol juga. Penampilan gacor Braithwaite tersebut seakan menjawab masa depan Barcelona. Sebelumnya banyak yang mengkhawatirkan tim raksasa Katalan setelah ditinggal Lionel Messi ke PSG. Publik sepak bola juga menilai kalau Martin Braithwaite siap menggantikan sosok La Pulga di lini depan Blaugrana. Seandainya Braithwaite terus konsisten, bisa jadi kehadiran Sergio Aguero bakal sia-sia. Setelah sempat jadi bulan-bulanan, kini Martin Braithwaite justru diagung-agungkan. Sebagai contoh, ada yang menyandingkan dengan legenda sepak bola Brazil Ronaldo Nazario. Itulah sejumlah halawak yang terjadi di awal musim 2021-2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah Arsenal bakal terpuruk? Manchester City gagal mempertahankan gelar juara dan Martin Braithwaite menjadi raja baru di Spanyol? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.